Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu pengunjung rumah sakit Sudo Cibarang yang semoga dirahmati Allah. Yang datang mengantar keluarga yang sakit semoga selalu sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Kemudian yang sakit semoga cepat sembuh atas ikhtiar datang ke rumah sakit Haji Barang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini Bapak Ibu semua, saya dalam keadaan sehat atas semua rahmat nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat mampu, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menginjak dalam bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita semua akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini mari kita renungkan salah satu akhlak mulia yang dianjurkan dalam Islam, yaitu mengucapkan dan menjawab salam. Mengucapkan salam bukan sekedar sapaan, tetapi doa keselamatan dan keberkahan bagi sesama muslim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 8, yang artinya, apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu salam, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Bapak Ibu yang saya hormati, dari firman Allah tersebut ditindaklanjuti atau ada dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, orang yang lebih utama kepada Allah adalah orang yang memulai salam terlebih dahulu. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi memberi salam itu jangan menunggu orang lain memulai, tetapi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dalam hal tersebut ada adab bagaimana kita menyampaikan salam pada orang lain. Salah satunya, kami sampaikan dari satu, mengucapkan salam dengan lafaz yang lengkap. Jadi ucaplah salam dengan lafaz yang lengkap. Jangan assalamualaikum. Kemudian ada lagi wassalam, ada lagi wassalamualaikum warahmatullahi. Meskipun semuanya sebenarnya bisa, hanya saja kalau menurut adab harusnya kalau mendoakan seorang itu harus yang lengkap. Jadi salam adalah doa. Kemudian yang kedua, mengawali salam terlebih dahulu. Seperti tadi dalam hadis, apabila ada kesempatan kita bertemu orang, sebaiknya kita yang memberi salam lebih dulu. Memberi salam lebih dulu sunnah, tetapi yang menjawab adalah wajib. Sehingga kalau kita menjalankan sunnah berarti kita mendapat ganjaran. Kemudian yang wajib, apabila kami memberi salam yang tidak dijawab, karena ini wajib, yang tidak menjawab dosa. Kalau yang menjawab akan mendapat ganjaran. Kemudian yang ketiga, salam sesuai situasi dan kondisi. Berikan salam saat bertemu orang sesama muslim, maksudnya masuk rumah atau bertamu, bahkan saat meninggalkan majelis sunnah mengucapkan salam lagi. Jadi meskipun kita mungkin keluar dulu, mau masuk lagi salam, itu lebih baik karena dianjurkan daripada kita hanya masuk saja tanpa memberi salam. Dan kalau kita memberi salam, otomatis kita juga beribadah dan mendapat ajaran dari Allah.
Kemudian mengucapkan salam dengan suara jelas dan ramah. Kadang memang ada yang karena terlalu lemah sehingga jadi tidak jelas orang yang mendengar itu salam atau ngomong apa ya. Sehingga padahal yang mendengar salam itu wajib menjawab. Untuk itu harus benar-benar suara yang jelas dan ramah. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan seperti misal kayak di lapangan Assalamualaikum. Nah itu kadang-kadang memang ada adat, itu juga berpengaruh pada budaya, berpengaruh pada dialek orang tertentu. Tapi harusnya kalau kita mengenal adab, mengerti adab dalam bersalam, harusnya tetap lakukanlah dengan jelas, benar, dan tidak seperti seolah-olah kayak orang marah. Nanti menyebabkan jadi salah paham. Oke. Jadi lakukanlah dengan sopan. Kemudian yang kelima, menghindari salam dengan isyarat saja. Kadang kalau di ya ini biasanya anak muda kayak saya ya sudah tidak, mungkin tetap kadang dalam satu tidak sadar melakukan, tetapi sebaiknya jangan lakukan. Kayak misalnya salam, halo, assalamualaikum. Nah, kadang-kadang ada yang seperti itu memang, tetapi sebenarnya baik, cuma ada bukan, kalau itu malah bukan isyarat itu woi. Hanya dengan melambaikan tangan, hanya dengan dengkul saja, padahal akan lebih baik apabila kita disertai ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang dulu, saya mau kemana dulu, izin maksudnya. Oke. Berikutnya yang keenam, mengutamakan yang lebih muda memberi salam ke yang lebih tua. Dalam hadis disebutkan yang muda memberi salam kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak. Jangan, mungkin ini perlu ditekankan, terutama kalau saya lihat kalau di sekolahan kadang-kadang yang banyak yang Assalamualaikum, Assalamualaikum tidak bersama-sama. Padahal kalau di sunahnya yang sedikit tidak melihat tua yang muda, tetapi yang sedikit menyapa yang banyak. Jadi yang sedikit menyapa dulu pada yang banyak, atau memberi salam dulu pada yang banyak. Jadi harusnya dilatih. Bu guru menyampaikan, atau Pak guru mungkin kalau salam besok saya yang salam dulu, baru anak-anak menjawab yang serempak atau kompak. Itu akan lebih baik saya kira. Kemudian kalau kita berjalan ada teman yang duduk, ya ada teman atau ada saudara muslim lagi duduk-duduk, kita memberi salam dulu karena kita yang jalan. Kalau kita mungkin lagi aktivitas lain, ada orang lain yang juga sedang aktivitas, kebetulan mungkin sama-sama lagi jalan, ya berarti mana dulu yang melihat dulu, atau siapa yang melihat dulu, itulah saya kira yang lebih pantas akan memberi salam terlebih dahulu. Kemudian yang ketujuh, memberi salam meski berpisah sebentar. Seperti tadi saya sampaikan, misalnya hanya keluar dulu sebentar tapi masuk lagi, itu dianjurkan, sebenarnya boleh memberi salam lagi. Kita lagi dikumpul dalam rapat atau apa, kemudian kita izin keluar sebentar, memberi salam Assalamualaikum, kemudian masuk lagi juga memberi salam. Itu tidak dilarang, malah dianjurkan. Kemudian yang ke-8, salam ketika memasuki rumah. Allah berfirman, maka apabila kamu masuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya. Salam yang diberkahi lagi baik dan dari sisi Allah. Quran surat An-Nur 61. Bahkan ketika dalam kita pulang, rumah kosong, kita tetap disunahkan mengucapkan Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan untuk kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Itu sunahnya seperti itu. Jadi meskipun kita pulang rumah kosong, tetap kita dianjurkan untuk bersalam. Yang ke-9, tidak memulai salam kepada non-muslim. Jadi kalau kebetulan ini juga sudah seperti kebiasaan, kalau
memberi salam tidak itu, tapi gabungan antara salam orang Islam dan mungkin salam yang lain seperti Assalamualaikum, salam bajikan dan lain sebagainya. Saya sendiri tidak paham karena kami tidak, bukan pejabat yang ya seperti itu, bukan pejabat yang dituntut untuk selalu ceramah di muka umum, sehingga kami memang tidak biasa dengan salam-salam yang seperti itu. Kemudian yang 10, menghindari salam yang bermakna kurang baik. Mengganti salam Islam dengan ucapan seperti selamat pagi atau hello boleh saja sebagai bentuk sopan santun umum, tetapi jangan sampai meninggalkan salam Islam, karena itu doa yang penuh keberkahan. Oh ya, untuk selanjutnya, untuk misalkan apakah kita perlu menjawab salam saat di WA, misalnya assalamualaikum, apa hukumnya? Sama tetap, meskipun di WA tetap kita wajib menjawab salam tersebut. Misalnya assalamualaikum, tetap menjawab dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di WA. Hanya saja tidak harus segera mungkin, tetapi apabila kita belum sempat baca ya tidak apa-apa, tapi setelah membaca baru kita harus, kalau tahu dia memberi salam, kita harus menjawab dengan salam, tetapi jangan salah kaprah, jangan disingkat-singkat kayak was kemudian ada as, WR, WB, ya WB, WR, itu sebaiknya jangan, tetapi yang lengkap. Sekali lagi, meskipun di WA menjawab salam itu wajib. Nih, hanya saja kalau di grup ini beda hukumnya, mungkin menjadi kayak seperti kebaya. Kalau ada satu yang sudah menjawab, berarti yang lain juga bisa tidak menjawab salam tersebut. Demikian kesimpulannya, sebagai umat muslim kita dianjurkan untuk memuliakan salam Islam dan tidak mencampurnya dengan salam agama lain yang bersifat ritual. Namun kita tetap harus berperilaku santun, menghargai keberagaman, dan bisa mencari cara yang bijak untuk menyapa semua orang tanpa mengurangi nilai-nilai akidah kita. Demikian, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.